Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, semoga kita semua terus diberikan kesehatan dan kalian semua tetap semangat belajar walaupun dengan pembelajaran daring seperti ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengisi kehadiran di WhatsApp Group? Sudah, Bu. Baiklah, jika sudah, kita mulai pembelajarannya ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 3, pembelajaran keempat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Apa kalian masih ingat keragaman apa saja itu? Masih, Bu. Ya, Ibu. Keragaman bahasa, suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Iya, betul sekali, Laili. Ada keragaman bahasa, suku bangsa, agama, adat istiadat, budaya, dan lain-lain. Nah, selain itu, juga ada keberagaman lain yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, yaitu keragaman ekonomi yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Sebelum melanjutkan, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu menuliskan informasi yang tersedia dalam PowerPoint. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, siswa mampu menyebutkan aktivitas ekonomi yang dilakukan di setiap keluarga. Yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan sikap toleransi yang dapat diterapkan di sekolah. Dan yang terakhir, siswa mampu menerapkan sikap toleransi di sekolah. Nah, anak-anak, silakan kalian cermati tayangan slide PowerPoint yang akan Ibu share ya. Silakan kalian catat di buku bagian penting yang ada di dalam slide ini. Nah, di sini ada aktivitas ekonomi di Indonesia. Iklim dan juga kondisi geografis yang strategis membuat Indonesia memiliki banyak aktivitas ekonomi, seperti pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, dan juga perdagangan. Di sini ada contoh aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Pertama, menggunakan jasa sebagai faktor utama. Hasilnya tersebut adalah bahan makanan. Contohnya bisa dilihat di sini seperti para petani yang menanam padi, kemudian ada juga hasilnya menjadi jagung dan juga menjadi umbi-umbian. Kemudian ada aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi. 3 kegiatan ekonomi yang dapat terjadi di bidang pertambangan yaitu produksi atau eksplorasi tambang, penyewaan alat berat, dan distributor atau menjual barang tambang. Selanjutnya ada aktivitas ekonomi di bidang perindustrian. Industri adalah kegiatan usaha yang mengolah barang-barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Aktivitas ekonomi di bidang industri di sekitar kita ada industri tekstil, konveksi, otomotif, makanan kalengan, makanan kemasan, obat-obatan, dan juga pupuk. Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas ekonomi di bidang jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup tertentu. Contohnya guru, dokter, bidan, tukang cukur rambut, dan lain-lain. Selanjutnya, aktivitas ekonomi bidang perdagangan. Aktivitas ekonomi di bidang perdagangan adalah suatu keadaan di mana adanya penjual dan pembeli dan ada tempat untuk menjual. Contoh aktivitas perdagangan yaitu seperti di pasar, di toko kelontong, pedagang keliling, atau jual beli. Dan yang terakhir ada aktivitas ekonomi bidang perikanan.
Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ikan. Contohnya yaitu aktivitas dalam perikanan seperti penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pertambakan. Nah, setelah melihat isi PowerPoint tadi, Ibu mau tanya sama Lia. Lia, profesi apa yang ada di lingkungan keluarga Lia? Ya Ibu, di lingkungan keluarga saya, kakak saya menjadi guru, Bu. Wah, bagus sekali ya profesinya. Coba selanjutnya Ayu. Profesi apa Yu yang ada di keluarga Ayu? Keluarga saya, Bu, membuka usaha warung di rumah, Bu. Bagus ya. Ibu yakin di dalam masing-masing keluarga kalian pasti memiliki aktivitas ekonomi yang berbeda-beda. Nah, anak-anak walaupun memiliki profesi yang berbeda, kita harus tetap menjaga sikap toleransi ya. Ada yang tahu apa itu toleransi? Palin, Ibu. Ya, Palin. Toleransi adalah saling. Benar sekali, Alin. Lebih tepatnya, toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Manfaat dari toleransi ini sangat banyak loh anak-anak. Di antaranya mencegah perpecahan, menyatukan perbedaan, meningkatkan perdamaian, dan masih banyak lagi. Baik, anak-anak sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Deska. Bagaimana sih contoh sikap toleransi di rumah? Terima kasih pertanyaan yang bagus ya Deska. Contoh toleransi di rumah seperti saling menyayangi anggota keluarga yang berbeda agama dengan kita. Bagaimana sudah bisa dipahami Deska? Sudah, Ibu. Baik anak-anak, Ibu telah mengirimkan tugas diskusi kelompok melalui WhatsApp group. Silakan kalian kerjakan. Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kemudian nanti perwakilan satu kelompok membacakan hasil diskusinya. Kelompok 1 diketuai oleh Lia, kelompok 2 diketuai oleh Amel, dan kelompok 3 diketuai oleh Ayu. Baik, Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan ya. Sudah 15 menit ya. Ibu minta perwakilan dari kelompok 2, yaitu Ayu, untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan Ayu. Hasil diskusi kelompok saya mengenai sikap toleransi di lingkungan sekolah yaitu tidak bertengkar dengan teman, menghargai teman yang sedang beribadah, Bu, tidak membeda-bedakan teman saat bermain, tidak membuat gaduh atau suasana kelas, mematuhi tata tertib sekolah, Bu, dan saling mengingatkan kebaikan dengan teman, Bu. Baik, terima kasih Ayu. Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh Ayu mengenai tugas kalian hari ini. Kita harus sebisa mungkin menerapkan sikap toleransi di sekolah, baik dengan teman ataupun dengan warga sekolah lainnya. Anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah terdapat keberagaman yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, yaitu aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi bisa bergerak di bidang pertambangan, perdagangan, industri, dan juga jasa. Dengan perbedaan aktivitas ekonomi yang ada, kita harus menerapkan dan menanamkan sikap toleransi. Karena dengan toleransi, kita dapat mewujudkan perdamaian, mencegah perpecahan, menyatukan perbedaan, dan lain-lain. Baik anak-anak, sudah paham semuanya mengenai materi pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jika sudah paham, mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.